Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami berdua bisa menemani Anda kembali di akhir pekan ini di acara Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Bersama saya Ian Umar dan Aryatno Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga weekendnya berjalan dengan lancar, semua aktivitasnya dan juga menyenangkan. Nah, kami di Washington DC ini masih dalam suasana euforia dalam rangka merayakan HUT RI ke-78 ya. Beberapa waktu lalu di Washington DC ini meriah sekali. Ada panggung dan lain sebagainya. Dan yang saya paling senang nih pemirsa adalah ngicipin masakan Indonesia yang beraneka ragam ada di sana. ada Bazar Indonesia, tentunya juga pemirsa menjalani upacara penaikan bendera juga bersama-sama mungkin secara hikmat dan juga ada acara pesta rakyat. Apapun itu, kita masih dalam masa euforia nih karena 17 Agustus adalah hari yang sangat spesial bagi kita semua warga Indonesia. Tentunya di Reportase Weekend kita punya liputan-liputan yang menarik. Kiprah diaspora Indonesia di luar negeri sangat beragam dan membanggakan. Grup band metalhead perempuan Voice of Baceprot asal Garut di Indonesia tampil di sejumlah venue di Amerika. Retas American Tour 2023, salah satu kota tempat mereka tampil adalah New York City. Marsha, Widi, dan Siti beraksi di panggung Gramercy. Merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-78, bendera merah putih berkibar di berbagai kota di Amerika Serikat. Di San Francisco, upacara pengibaran bendera RI juga dilakukan di kantor wali kota sejak tahun 2007. Tradisi ini diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan bagi diaspora Indonesia, khususnya yang berada di San Francisco. Perayaan HUT ke-78 RI kembali diadakan di ibu kota Amerika di halaman kediaman Duta Besar Republik Indonesia. Kali ini berlangsung meriah, lengkap dengan bazar makanan khas Indonesia, panggung gembira, juga tamu spesial. Grup band metalhead asal Garut, Indonesia memang sangat membanggakan pemirsa. Mereka sudah tampil di berbagai panggung internasional, tidak hanya di Eropa, kali ini di Amerika. Grup band asal Garut ini beranggotakan 3 perempuan Indonesia yang berhijab, tapi musiknya musik metal dan mereka sangat-sangat talenta. Tampil di hadapan berbagai warga Amerika dan juga warga Indonesia di Amerika. Konsernya sukses nih ya? Betul, sukses banget. Dan bahkan peminatnya itu bukan hanya warga Indonesia, tapi juga warga Amerika. Bahkan kalau konser di Washington DC itu dihadiri oleh mereka yang suka ngasih tanggapan gitu, ngasih review gitu ya. Ini orang-orang Amerika loh dan mereka ngaku fans banget dari Voice of Baceprot ini. Kita saksikan kiprah mereka dalam retas The American Tour 2023 dari panggung Gramercy di kota New York. I'm here with David. Hey David, this is the first time First time seeing these? seeing this and seeing an Indonesian band? First time? Absolutely, yeah. This Indonesian band, maybe not. I can't remember who the first one was, but the first time I'm seeing these guys. Or these girls. These girls. You never listened to their music before, right? Never. Never. It's gonna be Yeah. surprised, right? 100% surprised.
kemarin sih kemarin malam di Gramercy Theater. Yang paling banyak ya audiensnya kebetulan paling banyak di situ. Terus tempatnya juga enak banget, gede gitu. Dan antusiasme penontonnya sih luar biasa. Makanya mikir kalau wah mau di Amerika nih jangan-jangan nggak ada penontonnya gitu. Kayak gitu lah, nggak bakal ada yang nonton gitu. Tapi ternyata dari panggung ke panggung ada aja gitu, walaupun misal ya sedikit ataupun banyak gitu. Tapi yang bikin kita senang tuh pasti ada momen yang dimana mereka nyanyi bareng lagu kita. Itu bikin kayak wah semangat untuk excited ke panggung selanjutnya lagi. Panggung biasanya setelah turun panggung tuh kita sempetin untuk ketemu dan banyak ketemu sama orang-orang yang sama dari Indonesia juga. Dan sebenarnya kebanyakan yang datang tuh kayak peminatnya VOB tuh ibu-ibu dan bapak-bapak, terus kayak kakek-kakek kayak gitu sih. Banyaknya lagu yang kita tulis berdasarkan pengalaman pribadi. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami sendiri, termasuk isu-isu perempuan juga. Itu bagian besar berasal dari pengalaman aku, Siti dan Widi, terutama waktu zaman sekolah. Nah pemirsa, kiprah Marsha, Widi, dan Siti tadi di Amerika Serikat memang seru banget. Dan tur Amerika Serikat ini berlangsung setelah pada tahun 2022 mereka melakukan tur ke sejumlah negara di Eropa. Dan itu juga banyak sekali ya tanggapan yang positif. Ya, dan tur kali ini di Amerika, Retas itu sebenarnya adalah momen mereka juga mengumumkan bahwa Retas ini akan menjadi album yang akan dirilis oleh grup Voice of Baceprot ini. Sukses. Waduh, sukses dan senang sekali dan juga meriahkan acara 17 Agustus ya. Betul, Karena memang dilaksanakan turnya ini di bulan Agustus. Oke pemirsa, masih banyak liputan lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Dan seperti yang kami telah sebutkan tadi, beberapa hari belakangan dan juga beberapa minggu belakangan ini kita sangat ramai merayakan 17 Agustusan di Amerika Serikat. Dan ini juga berlangsung di sejumlah kota di Amerika Serikat, terutama khususnya Washington DC, pusat pemerintahan Amerika Serikat, dan juga ada Wisma Indonesia, kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan upacaranya memang dilangsungkan di kediaman Dubes Indonesia di Amerika. Dan acaranya cukup hikmat pemirsa, banyak tamu-tamu yang datang dan juga ada tim paskibranya dan juga mahasiswa Indonesia yang datang juga. Bagaimana sih suasananya? Kita lihat dalam liputan berikut. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Indonesia di Ibu Kota Amerika Serikat memperingati detik-detik proklamasi. Upacara bendera digelar di Wisma Indonesia, kediaman Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat yang tak hanya dihadiri oleh staf KBRI dan undangan, tapi juga warga yang mendaftar. Sudah aktif kuliah, tapi waktu dengar diadakan upacara di DC, terus kita daftar tuh karena pengen celebrate Independence Day juga di sini gitu. Kita minta izin ke profesornya dan tenggatnya profesornya kasih izin, tapi dengan catatan sesi kedua nanti after lunch harus balik ke college-nya. Jadi memang bawa barang-barang banyak juga ke sini. Upacara kali ini merupakan yang terakhir di AS bagi Dubes Rosan Ruslani. Tapi juga yang pertama bagi sebagian warga Indonesia di Amerika. Seru banget sih, ini pertama kalinya ngerayain 17 Agustusan bukan di Indonesia, jadi pengalaman yang tidak terlupakan menurut aku. Seru banget. Justru karena kita di sini orang Indonesia yang jauh dari negara, malah lebih kerasa kekeluargaannya.
Pemirsa, dibandingkan dengan perayaan-perayaan tahun sebelumnya, tahun ini adalah yang pertama kalinya benar-benar bebas dan sudah kembali normal seperti sebelum COVID-19. Tidak ada keharusan masker dan juga tidak ada pembatasan jumlah peserta. Bahkan peserta yang mendaftar itu tidak harus memberikan bukti vaksin. Sementara di KJRI New York, peserta upacara tampil maksimal dengan baju adat Indonesia. Udah puluhan tahun turun-temurun, sebenarnya ini baju pengantin. Ini baju warisan keluarga, ya dari andungnya. Dari andungnya aku, memang udah dititipin supaya kalau misalnya pergi jauh nih, ya udah nih bawa aja sekalian bajunya, gitu katanya. Jadi kita pakai setiap saat kalau misalnya ada. Ini memang punya sendiri, saya bawa sendiri. Jadi beberapa dari pakaian ini saya dikasih dari orang tua saya. Jadi kayak warisan. Ini pertama kali saya pakai di New York. Sebelumnya 17 Agustus tahun 2019 waktu saya jadi duta besar di Paris, saya pakai ini juga. Penggunaan baju adat diharapkan bisa turut memperkenalkan Indonesia ke masyarakat Amerika. Kedepannya kita akan mengundang diaspora dan peserta upacara mengenakan baju daerah, dan kami berencana untuk mengadakan di tempat yang lebih luas sehingga lebih banyak diaspora warga Indonesia yang dapat hadir menggunakan baju daerah dan menunjukkan kepada masyarakat di New York dan Amerika bahwa kekayaan Indonesia salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sehari sebelumnya di kota San Francisco, California, dilakukan pengibaran bendera merah putih di gedung Balai Kota, yang jadi salah satu tradisi hubungan antara kota San Francisco dan Indonesia. Rio Twasikal, Valdia Baraputri di Washington DC, dan Randy Wicaksana di New York. VOA. Pemirsa, perayaan 17 Agustus termasuk upacara bendera juga berlangsung di sejumlah kota besar di Amerika Serikat. Walaupun mungkin tidak sebesar perayaan 17 Agustus di Jakarta, tapi juga berlangsung dengan hikmat dan meriah. Orang-orang diaspora Indonesia yang berada atau tinggal di kota-kota kecil di sekitar kota besar datang untuk bisa melepaskan kerinduan terhadap Indonesia, dan bahkan banyak di antara mereka juga berbusana daerah ya, menunjukkan kecintaan pada Indonesia. Benar sekali, tidak hanya di Washington DC dan juga di New York, pemirsa, ternyata juga dilakukan di San Francisco. Dan di San Francisco ada tradisi yang namanya pengibaran bendera Indonesia di tanggal 17 Agustus di kantor Wali Kota San Francisco, dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2007. Bendera merah putih berkibar di berbagai kota di Amerika pada hari kemerdekaan RI, termasuk di San Francisco. Yang berbeda, di San Francisco, bendera Indonesia berkibar di kantor wali kota, pemandangan yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Seperti dijelaskan Konsul Jenderal RI Prasetyo Hadi. Sebagai simbol bahwa hubungan bilateral Indonesia, khususnya di Pantai Barat Utara, semakin erat. Walau mungkin terlihat sederhana, namun pengibaran bendera merah putih di salah satu kota yang menjadi pintu masuk ke Amerika bagi diaspora Indonesia memiliki nilai tersendiri. Untuk semakin meningkatkan dan memotivasi Indonesia diaspora, masyarakat Indonesia dan pelajar yang ada di San Francisco Bay Area khususnya mengenai kebanggaan terhadap negaranya. Menurut Mark Chandler dari kantor wali kota San Francisco, kehadiran dan pencapaian diaspora Indonesia di kota San Francisco Bay Area amat penting. The tapestry of people from around the world makes San Francisco such a unique city, and the Indonesian American community has been a big part of that. Sempat terhenti saat pandemi, tradisi ini kembali dilakukan 2 tahun yang lalu, dihadiri oleh sejumlah korps diplomatik. Congratulations, people of Indonesia, for this important Independence Day. Japan and Indonesia have very good relations. Indonesia is a very important country for Japan. My name is Ann Schneider. I'm the mayor of the city of Millbrae, a small town about 14 miles south of San Francisco, actually at the location of the San Francisco International Airport. And it is my honor and pleasure to be here in San Francisco to celebrate the 78th celebration of the independence of Indonesia. We do this because we want to show our appreciation for all the good work that they do in connecting the United States and Indonesia,
and all the good work they do about teaching us about Indonesia, culture, history, trade and investment. Mark pun berharap kerjasama antara kedua negara kelak dapat semakin ditingkatkan dengan program Sister City atau Kota Kembar. Dari San Francisco, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Tradisi yang sangat menarik sekali pemirsa, dan ini dilakukan untuk menumbuhkan kebanggaan warga Indonesia dan komunitas Indonesia terutama yang berada di San Francisco. Betul, dan ini sudah berlangsung cukup lama ya, sudah 15 tahun pemirsa. Merupakan kerjasama antara pemerintah kota San Francisco dengan perwakilan pemerintah Republik Indonesia. Dan tentunya kita juga akan tetap semangat ya melihat aktivitas apa lagi yang akan mereka lakukan di tahun-tahun berikutnya untuk menggalang kerjasama antara kedua negara ini. Nah pemirsa, kita akan segera kembali setelah yang satu ini, tapi jangan kemana-mana, reportase weekend akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Gimana acara 17 Agustusan minggu kemarin? Waduh, pasti seru. Ya. Saya lihat ya di sosial media, ada banyak yang namanya lomba-lomba seperti biasa ya. Ya. Lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba gerak jalan, sepeda hias. Betul. Yang klasik-klasik itu tetap ada, tapi juga ada yang kreatif-kreatif, yang macam-macam dah. Pokoknya ada lomba-lomba baru yang kalau dilihat di sosial media, nggak berhenti-berhenti Seru ketawa banget ya. Seru ada sekali. Cosplay, jadi duit dan lain sebagainya. Ada bazar juga ya pastinya nih. Ya betul, dan bazar itu merupakan sebuah tradisi perayaan HUT RI di Amerika Serikat, khususnya di Washington DC, yang juga selalu ramai walaupun sempat terhenti karena pandemi ya beberapa tahun lalu. Tapi kini kembali ramai, dihadiri dengan panggung dan juga atraksi dari para diaspora ya, dari yang cilik sampai yang dewasa, dan juga ada tamu spesial. Musisi Indonesia Via Valen sukses memukau warga diaspora Indonesia yang hadir di acara kemeriahan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia di kota Washington DC. Via tampil dengan gaya yang energik dan bersemangat, membuat penonton ikut bergoyang dan antusias menyanyikan lagu-lagu yang dibawakannya. Halo, sekarang saya sedang bersama Mbak Via Valen. Halo. Apa kabar Mbak Via? Alhamdulillah Kita baik. langsung nanya aja nih, apa sih pengalaman dia selama di Amerika? Sebelumnya sih saya mikirnya tuh masyarakat di sini yang nonton aku nggak bakalan up to date sama lagu-lagunya gitu. Tapi ternyata di luar ekspektasi, mereka tahu semua lagu-lagu yang aku nyanyiin dan mereka bisa nyanyinya juga. Kehadiran Via Valen ke Amerika adalah atas undangan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika, Rosan Roslani, yang akan mengemban tugas baru sebagai Wakil Menteri BUMN. Kemarin tuh tanggal ini barengan sama di Hong Kong juga, terus barengan sama di luar pulau juga waktu itu. Cuman aku prioritasin untuk kesini karena memang nomor satu, aku belum pernah ke Amerika dan ini undangan langsung dari Bapak Dubes, jadi aku prioritasin gitu. Perayaan 17 Agustus ini adalah acara tahunan yang rutin diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika. Dan acara ini selalu ramai dikunjungi baik warga diaspora Indonesia maupun warga asing yang tinggal di kota Washington DC dan sekitarnya. Di acara ini, mereka bisa menemukan berbagai makanan khas Indonesia yang mempunyai cita rasa yang beragam. Dapur Cinta itu spesialisasinya pempek. Jadi tadi ada pempek kapal selam, ada pempek lenjer, ada pempek kulit. Terus ada beberapa snack khas Bangka yang dibawa langsung dari Bangka. Ada kerupuk getas, kerupuk udang, kerupuk ikan, terus ada abon ikan tenggiri, dan minuman khas Bangka. We already makan rendang. I did not have any sate ayam belum. Selain makanan, mereka juga menikmati seni dan budaya Indonesia.
termasuk penampilan beberapa penyanyi diaspora Indonesia. Selain Duta Besar Indonesia Rosan Roslani, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto juga ikut memeriahkan acara ini di sela-sela kegiatannya atas undangan pemerintah Amerika. Boleh kita berjumpa lagi. Di puncak acara, Via Valen mengajak penonton untuk ikut bernyanyi, berjoget, mengikuti lagu-lagu yang dibawakannya seperti Meraih Bintang, Pamer Bojo, hingga Sayang. Dari Washington DC, saya Yogi Laksono, Rere Wahyudi, dan Yuni Salim, VOA. Halo, saya Via Valen, you're watching VOA. Ya, itu seru banget tadi ya. Nggak nyangka juga ya tadi ada berbagai surprise ternyata di sana. Tapi yang buat saya paling menarik adalah tentu makanan Indonesia. Oh iya. Soalnya kan susah bikinnya ya. Jadi mumpung ada bazar tuh saya langsung kalap, Ian. Udah pasti pesen duluan ya. Udah pasti pesen duluan, telepon duluan, WhatsApp duluan gitu ya. Seru sekali kan pemirsa panggung gembira tadi. Betul. Waduh, itu nggak cuma warga Indonesia yang berjoget, tapi juga warga Amerika. Dangdut is the music of my country, man. Yeah, and everyone in Indonesian community Seru menikmatinya. sekali. Pemirsa, apapun perayaan Anda, mudah-mudahan seru sekali perayaan di rumah Anda ataupun juga di kota Anda, dan masih terus dalam semangat 17 Agustus. Sayangnya kami berdua harus pamit dulu, reportase weekend harus segera berakhir. Saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Kami tidak lupa mengundang Anda untuk berpartisipasi, like dan follow dalam media sosial kami dengan handle @voaindonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai ketemu lagi di reportase weekend minggu depan. Dadah.